Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tangguh semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Senang sekali saya Anggi dari Pusat Data dan Informasi Kebencanaan dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kami hadir menyapa Sobat Tangguh semua dalam acara Podcast Kebencanaan. Di dalam podcast pada hari ini, kita akan bahas tema yang sangat spesial, yaitu tentang Sistem Informasi Manajemen Bencana atau yang biasa kita sebut sebagai SIMBA. Nah, di tengah-tengah kita juga sudah hadir narasumber kita. Dia merupakan salah satu tim dari pengembang Sistem Informasi Manajemen Bencana. Ada Mas Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzan. Gimana kabarnya Mas Fauzan? Alhamdulillah sehat. Manggi gimana hari ini? Alhamdulillah sehat juga Mas Fauzan. Saya juga ingin menyapa Bapak Dr. Andes Isnawa Aji MAP selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. SAP selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Nah, Sobat Tangguh semua juga bisa loh ikut berkontribusi dalam pembahasan pada siang hari ini dengan menuliskan pada kolom komentar live chat Instagram kita dengan menuliskan format nama dan juga pertanyaan atau tanggapan yang akan diajukan. Nah, langsung saja nih Mas Fauzan, bicara tentang Sistem Informasi Manajemen Bencana atau SIMBA. Nah, mungkin banyak juga nih dari Sobat Tangguh semua yang masih belum tahu nih Mas nih, apa sih itu SIMBA dan bagaimana latar belakang pembuatan dari SIMBA ini? Silakan Mas Fauzan. Oke, makasih Mbak Anggi atas kesempatannya. Mungkin kalau misalkan kita di tahun 90-an ya, mengenal SIMBA itu mungkin lain. Tapi untuk saat ini SIMBA yang kita maksud ini adalah Sistem Informasi Manajemen Bencana. Artinya adalah sistem yang memang manajemen semua data-data kebencanaan, baik dari mitigasi saat kejadian bencana ataupun pasca bencana seperti itu. Nah, adapun latar belakang dari saat saya pembuatan Sistem Informasi Manajemen Bencana ini atau SIMBA ini, mungkin di tahun 2020 ya. 2020 saya gabung di BPPD DKI Jakarta. Itu dimulai saya dari Januari sampai bulan 7 itu saya mencoba mengembangkan dari sistem manajemen bencana itu bagaimana. Nah, itu saya proses tuh bagaimana proses bisnis dari BPBD DKI Jakarta itu seperti apa, dalam pola pencatatan datanya, pengambilan datanya seperti itu. Nah, mulai di bulan 7 itu mulai itu kita coba uji coba nih. Nah, itu saya coba uji cobakan itu di Pusdatin waktu itu. Karena memang kalau saya di Pusdatin, saya uji cobakan di sana, saya coba penginputan datanya seperti apa gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah di SIMBA ini sudah mengeluarkan beberapa platform ya, antara itu ada website berbasis web ya, artinya berbasis web, kemudian juga berbasis mobile gitu untuk mobile Android. Nah, itu biasa digunakan nanti sama tim-tim lapangan untuk yang mobile seperti itu. Kemudian juga ada yang berbasis JIS-nya, jadi pemetaannya gitu. Nah, itu salah satunya adalah semuanya itu tergabung dalam Sistem Informasi Manajemen Bencana. Walaupun memang berbeda-beda platform, tapi core-nya satu adalah SIMBA seperti itu. Wah, keren sekali penjelasan dari Mas Fauzan nih, luar biasa. Nah, kalau misalnya tujuan dari pembuatan SIMBA itu sendiri apa sih Mas? Baik, kalau untuk tujuannya sendiri itu ya balik lagi ya, karena memang untuk satu organisasi memang perlu adanya sistem informasi. Ya, artinya itu adalah untuk mencatat seluruh data, baik kebencanaan ataupun saat kejadian kebencanaan ataupun saat pengeluaran logistiknya seperti itu. Jadi memang perlu untuk sistem informasi manajemen itu harus ada juga di BPBD DKI Jakarta. Semua organisasi mungkin harus ada sistem informasi ya. Nah, tujuannya ini adalah untuk seperti yang tadi yang dibilangkan untuk latar belakangnya. Jadi memang untuk pencatatan data, baik nanti untuk pengambilan keputusan pimpinan ataupun nanti publikasi data, nah itu tercatat semua di sistem informasi manajemennya gitu. Nah, jadi disitulah semua data dikumpulkan, kemudian data diolah menjadi data informasi yang nanti bisa diinformasikan ke warga DKI Jakarta khususnya gitu. Oh, keren sekali nih, berarti SIMBA ini juga berguna untuk proses pengambilan keputusan juga ya Mas ya? Betul, salah satunya seperti itu untuk pimpinan. Oh, keren juga nih. Nah, kemudian pengguna dari Sistem Informasi Manajemen Bencana atau SIMBA ini sendiri itu
siapa aja sih Mas? Apakah warga DKI Jakarta ini juga bisa ikut menggunakan Simba ini? Untuk Simba ini memang kita buat untuk saat ini masih sifatnya internal. Core bisnisnya untuk masih internal, yaitu Simba di web based maupun di mobile application. Tapi kita juga lagi mengembangkan untuk Jakarta Siaga 112 karena memang ini nanti diintegrasikan ke Simba karena memang ini sebagai salah satu core bisnisnya untuk BPBD yang memang mengolah Jakarta Siaga 112. Nah, itu akan kita integrasikan. Nah, mungkin nanti, bukan mungkin ya, akan nanti dilakukan apa ya, mungkin soft launching atau apa ya. Nah, untuk aplikasi ini memang yang nanti diperuntukkan untuk warga DKI Jakarta. Karena memang Jakarta Siaga 12 ini ya sebutannya udah Jakarta Siaga 12 ya. Jadi memang untuk warga DKI Jakarta yang memang ini bisa digunakan nanti sama warga DKI Jakarta untuk tombol panic button-nya. Dan ini juga data terintegrasi ke Simba atau ke bencanaannya yang memang nanti memberikan informasi ke petugas-petugas lapangan karena kita memang di mobile apps-nya itu kita tagging tuh. Jadi posisi TRC itu yang petugas lapangan ada di mana. Jadi memang ketika TRC itu aktif atau sedang piket itu wajib namanya harus mengonline-kan aplikasinya. Karena di sana itu kita tracking tuh petugas di lapangan itu posisinya ada di mana. Artinya ketika memang nanti warga DKI Jakarta menggunakan panic button yang di Jakarta Siaga 112 itu akan masuk notification ke peta atau JIS-nya. Dari JIS itu kita langsung mapping posisi TRC mana yang terdekat dari lokasi kejadian. Artinya nanti kita bisa komunikasikan ke TRC yang memang terdekat untuk melakukan penanganan. Baik itu penanganan kebencanaan ataupun seperti apa. Nah, itu nanti mekanismenya akan dilakukan seperti itu. Untuk probisnya seperti itu. Wah, keren sekali nih Sobat Tangguh sekalian. Berarti besok warga Jakarta nih ke depannya bisa menggunakan tombol panic button itu ya Mas ya. Betul. Oke, berarti dengan hanya mengetik, dengan hanya menekan panic button ini, kita bisa dengan cepat mengatasi kejadian bencana. Betul, Oke. sama seperti itu. Nah, terus fitur-fitur apa saja sih Mas yang ada di Simba itu? Oke, kalau untuk fitur ini lumayan ya, karena fiturnya lumayan besar. Karena memang di fitur Simba ini ya, karena memang untuk kegiatan organisasinya, untuk BPBD-nya, jadi memang fiturnya itu ada dari fitur bidang satunya atau mitigasinya, kemudian dari bidang duanya darloknya dan pusdalopnya, kemudian juga dari bidang tiganya atau rehabilitasnya. Itu ada form Jitupasna juga di sana. Jadi memang aplikasi ini fiturnya dari hulu sampai hilir. Artinya ketika memang ada mitigasi, kita ada namanya itu di Simba itu atau di Jakarta Siaga 12 nanti akan kita naikkan ke Play Store. Itu ada namanya untuk form registrasi ruang literasi kebencanaan. Jadi memang di BPBD ini ada nih namanya ruang literasi kebencanaan. Nah, itunya nanti warga DKI khususnya dari TK sampai SMA yang memang pendidikan seperti itu untuk akademisi bisa meregistrasikan. Nah, di situ ruang literasi kebencanaan itu terkait kebencanaan itu seperti apa, nanti berbasisnya juga PR. Nah, itu terkait untuk mitigasi atau sosialisasi terkait kebencanaan. Nah, nanti juga ada lagi namanya untuk pusdalopnya. Nah, itu ada di TRC kita, di fiturnya itu salah satunya adalah fitur lapor cepat. Artinya TRC melaporkan secara cepat karena memang TRC tim reaksi cepat seperti itu. Jadi memang diperuntukkan untuk petugas di lapangan itu bisa melaporkan langsung di on the spot ketika ada kejadian, langsung melaporkan di dalam aplikasi itu. Aplikasi itu akan masuk datanya juga ke Pusdatin gitu kan, kemudian juga ke bidang logistik kalau memang ada logistik yang mau diberikan gitu. Nah, itu bisa diolah datanya semua sampai nanti ke basis ke nota dinas seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga di bidang RR ketika memang sudah selesai kejadian kebencanaan, bidang RR biasanya turun nih rehabilitas. Nah, itu melakukan penginputan data. Artinya penginputan data itu terkait Jitupasna-nya gitu. Kemudian juga LDP-nya juga sudah kita sediakan fiturnya di sana. Jadi semua dari hulu sampai hilir semua datanya ada di Simba seperti itu. Wah, keren sekali nih, ternyata lengkap sekali ya Mas ya Alhamdulillah, fitur-fitur yang ada di Simba ini. Alhamdulillah. Saya tadi juga cukup tertarik di bidang bagian ruang literasi. Ternyata untuk pendaftaran di ruang literasi itu sendiri bisa ya Mas ya Bisa, lewat betul. Simba. Oh iya, ini perlu Sobat Tangguh ketahui juga nih bahwa BPBD Provinsi DKI Jakarta kini telah memiliki ruang edukasi dan simulasi kebencanaan. Di sana ada beberapa simulator kebencanaan dan ini adalah yang pertama di Indonesia. Luar biasa. Pemprov DKI Jakarta luar biasa. Iya, jadi Sobat Tangguh sekalian bisa juga mendaftar melalui sistem Simba tadi dan itu juga free, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Baik, nah kemudian
bagaimana sih Mas mekanisme atau cara kerja teknis dari Simba ini sendiri? Oke. Untuk mekanismenya sendiri itu kita mengikuti probis ya, artinya mengikuti proses bisnis yang ada. Jadi memang untuk diketahui juga, memang untuk aplikasi Simba ini kita membuatnya itu pure dari BPPD, murni dari BPPD, pegawai BPPD gitu kan, tidak melalui vendor atau apapun. Jadi kita benar-benar mengikuti probis yang ada, artinya ya memang probis seperti itu ya kita akan ikuti di aplikasinya seperti itu. Jadi mekanismenya itu adalah ketika memang petugas itu online atau sedang piket, itu wajib mengonlinekan aplikasinya, karena kita melakukan tracking di petugasnya untuk posisi petugas di mana aja gitu kan. Mungkin ada bisa nanti dilihat di JIS-nya gitu kan, ada satu peta yang nanti posisi titik-titik TRC itu kelihatan, atau petugas di lapangan itu kelihatan semua, termasuk ketika memang ada tiket laporan, artinya tiket laporan itu dari masyarakat atau warga DKI Jakarta melalui Jakarta Segel 112. Nah itu akan juga masuk ke JIS atau ke pemetaan itu. Nah nanti dari tim kita, dari Command Center atau Pusdaop, nah itu akan mencari nih posisi teman-teman yang terdekat itu seperti apa, di mana gitu kan. Nah, nanti untuk dihubungi, dan kemudian juga nanti di Simba itu salah satunya juga mekanismenya adalah ketika memang ada kejadian bencana atau ada pengungsian, tim TRC cepat itu juga di aplikasi Simba itu ada namanya live broadcast, artinya itu mereka bisa melakukan live broadcast yang nanti bisa ditonton tuh sama teman-teman Pusdaop ataupun di Command Center ataupun pimpinan sekaligus, kondisi di lapangan itu seperti apa. Nah ini harapannya itu digunakan ini ketika memang kejadian seperti itu ini untuk pengambilan putusan lagi nih, kan namanya pimpinan kan pasti ada di mungkin nggak ada di tempat atau seperti apa. Nah itu bisa diakses melalui aplikasi Simba itu. Jadi nanti pimpinan atau dari tim piket gitu kan bisa melihat nih kondisi di lapangan itu seperti apa, dan mungkin nanti apa yang dibutuhkan di lapangan karena melalui live broadcast seperti itu. Wah keren sekali, berarti ada kontrol juga ya Mas ya dari pimpinan terhadap sistem Simba itu. Oke. Nah terus nih Mas nih, ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari saya, tapi mungkin ya? sobat tangguh punya banyak pertanyaan nih di kolom live Instagram kita. Nah, jadi Simba ini kan adalah basis data bencana yang terintegrasi. Betul. Nah, integrasi Simba ini ada di fitur apa? Dan integrasinya itu dengan aplikasi apa saja sih, Mas Fauzan? Untuk pengembangan saat ini kita untuk integrasi kita masih menggunakan basis data itu dari BMKG ya, karena memang pengampu terkait cuaca, perakirawan itu kan dari BMKG. Jadi memang kita saat ini integrasinya itu melalui BMKG terkait prakicu cuaca ya, kemudian juga peringatan dini cuaca, kemudian juga gelombang air laut pasang ya yang ada di pesisir utara. Kemudian juga kita integrasi juga ke dinas-dinas terkait ya, seperti DSDA. Nah itu kita minta integrasinya terkait tinggi muka air, karena kan untuk potensi banjir kan kita ada dari hulu ke hilir ya, artinya memang harus ada manajemennya di situ. Nah di situ kita integrasi terkait tinggi muka airnya, sehingga kita bisa pantau nih ketinggian muka air tuh di pos-pos pantau bendungan itu bisa ketahuan nih untuk tingginya berapa dan itu tingkat waspadanya seperti apa. Kemudian juga sudah terintegrasi lagi ke pantau banjir, itu milik JSP. Nah itu terkait peringatan dini cuacanya, terkait di mana wilayah-wilayah yang terjadi hujan ataupun yang akan terjadi hujan. Nah itu menggunakan integrasi semua dari BMKG. Artinya memang kita beberapa Simba ini berdiri juga nggak semata dari data kita doang, tapi memang kita mengupload juga dari data-data yang memang sudah bisa kita lakukan ya, bisa kita manfaatkan, artinya yang memang sudah ada API terkait BMKG ataupun dari JSC ataupun dari DSCA. Nah itu sebagai data sumber kita yang nanti kita broadcastkan juga ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu nih apa aja yang akan terjadi, mungkin ya akan kemungkinan terjadi bencananya, sehingga bencana itu bisa terlalu meminimalisir lah terkait dampaknya seperti itu. Wah luar biasa nih penjelasan Mas Fauzan nih, sangat komprehensif. Nah jadi berarti sistem manajemen bencana atau Simba itu nggak cuma internal BPBD aja, tapi juga ada keterlibatan dari pihak Pentahelix ya Mas Ejan ya. Betul. Ada dari BMKG, ada dari Dinas Sumber Daya Air. Nah, ini saya mau melihat nih, ada siapa tahu dari sobat tangguh sekalian ada yang mengajukan pertanyaan di kolom chat Instagram kita. Bisa ditanyakan sekarang juga nih sobat tangguh, karena kebetulan kita kan lagi bersama Mas Fauzan.
Ini aku sambil minum nggak apa-apa ya? Boleh, 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 Apa boleh, nih? Mas Fauzan, silahkan Mas Jakarta Fauzan. Sigas 2 nih, emergency call. Silahkan Sobat Tangguh, siapa tahu ada yang mau ditanyakan nih. Memang seperti itulah untuk aplikasi Simba ya. Memang perjalanannya jauh, tapi inilah memang basis core kita di BPBD yang memang sudah didaftarkan juga sebagai roadmap kita di SPBE ya, sistem terkait basis elektronik ya, sistem pemerintahan basis elektronik. Yang mudah-mudahan juga harapannya mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan gitu kan, Simba ini bisa menjadikan data warehouse juga. Artinya kita juga tidak mengkonsumsi API dari dinas-dinas lain, tapi kita juga bisa memberikan kontribusi integrasi dari misalkan di SDA atau apa butuh integrasi data ke kita, nah itu juga bisa kita bukakan gitu. Harapannya seperti itu, jadi dari menjadi data warehouse dari BPBD lah. Artinya roadmapnya itu adalah ya seperti itu, jadi dari Simba ini bisa menyebarkan informasi juga ke dinas-dinas lain terkait kebencanaan atau mitigasinya seperti itu. Oh, Itulah gitu. intinya lah mungkin dari roadmap 5 tahunnya seperti itu. Oh, berarti sistem informasi manajemen bencana atau SIMBA ini juga ada dasarnya dari SPBE itu sendiri ya Mas Ya, ya? betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas dari kolom chat Instagram live kita. Apa tantangan BPBD selama membangun aplikasi SIMBA? Ini ada dari Michael Sitanggang. Oke, Silakan Mas tantangannya. Fauzan. Mungkin tantangannya itu di awal tahun ya, karena di tahun 2020 itu kebetulan pengembangannya itu masih dilakukan 1 orang gitu. Masih saya lakukan seperti itu ya. Alhamdulillah selama 2021 udah mulai ada penambahan tugas ya, artinya bisa membantu saya juga dalam pengembangan sistem informasi. Dan kemudian juga sulitnya itu adalah mungkin selama ini sih belum ada tantangan yang bagaimana ya, karena memang alhamdulillah selama ini jalan terus, karena memang aplikasi ini kan salah satu faktor ya untuk memberikan informasi ya sebagai ujung tombak lah terkait data-data informasi kebencanaan. Jadi memang aplikasi ini dibutuhkan dari BPBD untuk pencatatan datanya, sehingga data ini bisa terhimpun atau jadi satu lah, yang memang dulunya itu mungkin tercecer menggunakan data file Excel, saat ini sudah menggunakan sistem. Artinya ketika kita butuh data historical di tahun berikutnya atau tahun yang akan datang atau untuk tahun sebelumnya, nah itu bisa kita cek atau bisa kita lihat atau bisa kita download ulang gitu. Beda hal mungkin kalau misalkan masih zaman belum by system ya, itu harus cari filenya dulu atau cari berkas-berkasnya dulu. Nah ini alhamdulillah sih selama ini belum ada tantangan yang bagaimana, artinya alhamdulillah jalan terus gitu, dan disupport juga oleh pimpinan. Terima kasih Pak Kalaksa dan Pak Kapus ya terkait pengembangan sistem ini disupport terus terkait agar mungkin agar untuk mempermudah juga sih dalam mengambil keputusan gitu para pimpinan gitu. Oke, alhamdulillah berarti sampai sekarang belum ada tantangan yang benar-benar sulit gitu ya Mas ya. Ya, Semoga kedepannya alhamdulillah. juga nggak ada tantangan-tantangan yang sulit menyulitkan kita ya Mas ya. Karena itu juga Amin. memang semua disupport sama pimpinan. Jadi alhamdulillah kita kerjanya gotong royong gitu. Wah, jadi semuanya keren sekali. berkontribusi semuanya seperti itu. Oh, oke, bahu membahu ya Mas Ya, ya, demi betul, Simba. Betul. betul. Selanjutnya ada lagi nih Mas pertanyaan dari Cahya _4985. Apakah Simba bisa diintegrasikan dengan aplikasi lain? Nah, itu yang jadi basis core kita yang nanti 5 tahun ke depannya. Artinya kita memang sedang benahi dulu di internal untuk aplikasi Simbanya. Mungkin nanti ketika memang sudah on semua, artinya semua aplikasi digunakan dan semua fitur juga sudah lengkap, itu yang saya bilang dari 5 tahun roadmapnya itu kita juga akan memberikan API terbuka. Artinya nanti aplikasi-aplikasi lain yang ingin integrasi ke BPBD kita akan buka, kita open gitu, baik mungkin dari peringatan dini cuacanya ataupun dari tinggi muka airnya ataupun lain hal gitu kan, memang bisa dimanfaatkan untuk penelitian akademisi ataupun dari instansi lain atau pentahelik lain yang untuk mungkin pemetaan historikalnya seperti apa. Nah itu bisa dimanfaatkan, tapi untuk saat ini memang kita fokus di internal terlebih dahulu. Mungkin 1 atau 2 tahun depan lagi kita akan buka untuk API terbuka. Oke, Gitu. jadi kedepannya kita akan integrasikan dengan aplikasi yang lain Ya, ya Mas ya, betul. baik melewati API maupun yang lain Ya, ya. betul. Oke. Selanjutnya apakah ada penanya lagi dari live chat Instagram kita? Oke,
baik, sepertinya sudah tidak ada lagi nih yang bertanya Mas Fauzan. Ini luar biasa sekali ya pembahasan kita pada siang hari ini tentang Sistem Informasi Manajemen Bencana atau SIMBA. Nah, semoga nih dapat bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi internal BPBD Amin. maupun bagi warga masyarakat DKI Jakarta. Amin. Oh, ada pertanyaan lagi nih Mas Fauzan ternyata. Boleh dong. Nggak apa-apa terus. Wah, luar biasa ini antusiasme Betul. dari Sobat Tangguh kita. Baik, saya bacakan ya Mas. Ya. Izin bertanya, bagaimana dengan keamanan data bagi pengguna aplikasi SIMBA? Oke. Untuk keamanan data sih insya Allah aman ya, karena memang kita basically kita menggunakan server yang dimiliki Diskominfo. Artinya memang kita server terkait data segala macam kita hulukan semua ada di Diskominfo, karena memang terkait keamanan data, jaringan semua ada di hulunya tuh di Diskominfo. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan sih terkait keamanan data itu aman, karena dan juga ini aplikasi juga diinstal by device ya, artinya saat melakukan instalasi ya ada device-nya, jadi tergantung device teman-teman juga nih, artinya ketika memang instalasi kemudian juga ada aplikasi-aplikasi yang mungkin di luar non Play Store, karena kita basisnya Play Store, artinya memang aplikasi ini sudah diuji sama si Google-nya seperti itu. Jadi memang sudah melalui tahap-tahap itu, jadi insya Allah mudah-mudahan aman terkait aplikasi ataupun keamanan datanya seperti itu. Oke, berarti nanti Sobat Tangguh sekalian ataupun warga DKI Jakarta nggak usah khawatir nih kalau mau menginstal SIMBA, karena insya Allah aman karena kita udah menggunakan server dari Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik Pemprov DKI Jakarta. Ada lagi nih pertanyaan Mas. Wah, seru nih berarti nih. Seru Makin nih. menarik nih. Menarik nih pembahasan kita ada pada siang hari ini nih. Apa ada kemungkinan masyarakat bisa ikut akses aplikasi ini? Oke. Seperti yang tadi sudah dibahas ya, artinya memang nanti warga DKI itu bisa mengakses aplikasi ini. Untuk saat ini masih menggunakan website BPDKI Jakarta, artinya memang SIMBA ini juga terintegrasi ke website kita, data-data ada di sana semua juga, terkait pemetaan peringatan dini ataupun nanti JIS terkait historical terkait kebencanaan, histori bencana, baik banjir ataupun kebakaran yang sudah tercatat di SIMBA seperti itu. Dan kemudian juga warga DKI juga bisa nanti memanfaatkan yang terkait Jakarta Siaga 112 yang memang untuk saat ini memang kondisi Jakarta Siaga 112 untuk apps-nya ya, mobile apps-nya itu sedang pengujian terbuka dari Play Store-nya. Ya mungkin satu mingguan lah mungkin untuk bisa publish ke masyarakat. Jadi nanti masyarakat DKI Jakarta bisa langsung mengakses terkait Jakarta 312. Nah, nanti mekanismenya itu adalah mungkin sedikit cerita ya. Mekanismenya itu nanti Jakarta 312 itu ketika teman-teman warga DKI Jakarta mengaktifkan itu dan melakukan panic button, nomor telepon dari warga DKI Jakarta itu masuk ke kita, ke call center kita. Kita punya namanya call center Jakarta Siaga 112. Nanti akan di callback dari tim agent kita meng-callback dari warga DKI Jakarta yang melakukan panic button. Nanti akan memverifikasi datanya, apakah kedaruratannya seperti apa, karena kita butuh memang klasifikasinya seperti itu. Nah, itu akan di callback sama tim agent kita ke masyarakat. Nah, nanti dari tiket itu atau dari yang sudah diverifikasi itu akan masuk, kita sebarkan datanya itu, artinya itu bukan sebarkan data dari masyarakatnya, artinya cuma kebencananya aja atau titik lokasinya di mana. Jadi tetap aman ya Mas. Betul, seperti itu. Nah, itu nanti akan tertagging di peta JIS kita, posisi kebakarannya atau kebencanaan itu di mana, kedaruratannya. Nah, nanti kita proses nih, mana posisi teman-teman di TRC yang dekat dari posisi itu untuk melakukan penanganan lebih awal seperti itu. Jadi memang semua mekanismenya kita integrasikan semua. Oh iya, perlu diketahui Sobat Tangguh semuanya, BPBD Provinsi DKI Jakarta memiliki tim reaksi cepat atau yang biasa kita sebut dengan TRC yang seperti disebutkan oleh Mas Fauzan tadi. Jadi mereka itu ada di masing-masing kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Jadi jumlahnya ada 267 orang. Betul. Baik Mas Fauzan, nih ternyata seru sekali nih di kolom komentar kita nih. Ada yang mau bertanya lagi nih. Boleh. Dari Azwara Les. Izin bertanya, kalau untuk perangkat selain Android bisa apa enggak? Ini tantangan nih. Kalau tadi dibilang tantangan, mungkin ini tantangan juga nih sebenarnya.
Tantangannya itu adalah memang kita masih berprosesnya ke Android ya, belum ke App Store. Mungkin tahun depan ya, karena ini prosesnya mengikuti pengadaan juga nih, karena memang untuk basically terkait App Store itu memang sedikit unik ya, karena memang sistemnya unik, artinya kita mendevelopnya juga harus dengan perangkat yang unik gitu. Jadi memang kita masih menunggu proses mungkin pengadaan di tahun depan ya, untuk perangkat pengadaannya agar bisa dimanfaatkan juga untuk pengguna-pengguna mobil App Store atau iPhone ya. iPhone. Kemudian saya pakai Android, jadi saya pakai Android dulu gitu. Nanti mungkin next di tahun depan kita usahakan bisa digunakan untuk pengguna-pengguna iPhone. Oke, berarti jangan khawatir nih buat para pengguna iPhone, saya juga kebetulan termasuk penggunanya. Okay. Nah, jangan khawatir, insya Allah tahun depan Simba sudah launching di iPhone. Oke, ada lagi nih Mas Fauzan ternyata. Dari Aulia Astri. Oke. Apakah Simba sudah menerapkan ISO, Sistem Manajemen Keamanan Informasi? Baik, kalau untuk ISO-nya sendiri kita masih belum ya, karena memang sifatnya itu kita masih menggunakan firewall biasa aja. Artinya memang yang kita gunakan dari firewall dari Discom Infotik. Memang jaringannya juga jaringan Discom Infotik. Cuma untuk ISO-nya sendiri ya, saya nggak tahu ya kalau Play Store itu ada ISO-nya apa enggak, karena memang sebelum kita lakukan launching kan itu ada uji coba dari Play Store-nya ya. Artinya memang dari Google Play sendiri itu mengecek dulu apakah keamanan datanya seperti apa gitu. Jadi ya harusnya sih aman ya terkait keamanan data, karena memang ya sebelum kita launching ke publis ke masyarakat diuji dulu nih sama si Google-nya gitu. Google kan perusahaan yang sangat besar ya, nggak mungkin sembarangan dia menerima aplikasi-aplikasi seperti itu. Mungkin seperti itu sih. Wah, oke, kalau gitu. Nah, ini saya rasa udah nggak ada lagi nih pertanyaan di kolom chat. Mungkin kita bisa mengakhiri sesi podcast kebencanaan kita pada siang hari ini. Tadi pembahasannya sangat menarik. Nah, ini kebetulan juga saya dan Mas Fauzan sedang duduk di ruangan Comment Center Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, sebelum ditutup, saya ada sedikit pantun nih, Mas Fauzan. Boleh nih, cakep nih kalau kayak gini nih. Siap nih, Teh. Ke Muara Angke naik delman. Cakep. Jangan lupa membeli ikan. Nah, cakep. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast kebencanaan. BPBD DKI Jakarta. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.